Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan materi fisika modern, yaitu menentukan momentum relativistik suatu benda. Ini adalah materi kelas 12 ya, tentang relativitas. Baik, untuk soalnya sekarang kita bahas ya. Massa sebesar 10 kg dimiliki oleh sebuah benda ketika diam. Artinya nanti 10 kg ini adalah massa ketika benda diam. Berarti dia adalah M0-nya 10 kg. Saat benda bergerak, energi kinetiknya adalah 9 kali 10 pangkat 18. Berarti EK-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 18 Joule. Yang ditanyakan adalah berapakah momentum relativistik benda tersebut. Nah, yang ditanyakan P-nya. Nah, kita tahu bahwa ketika kalian di kelas 11 untuk mencari momentum atau P ya dari suatu benda, maka nilai P-nya adalah massa dikalikan dengan kecepatan benda atau M dikalikan dengan V. Jadi ini adalah massa benda, satuannya adalah kilogram, kemudian yang ini adalah kecepatan benda. Nah, sedangkan di sini kita tidak tahu nih kecepatan bendanya berapa. Artinya kita harus cari dulu kecepatan bendanya. Nah, di sini yang diketahui adalah energi kinetik. Ya. Energi kinetik ketika benda itu bergerak. Nah, kita tahu bahwa energi kinetik untuk suatu benda yang bergerak relatif ya, dari suatu benda yang bergerak relatif itu besar energi kinetik ya sama dengan M kali C kuadrat dikurangi M 0 C kuadrat. Ini adalah energi kinetik relativistik dari suatu benda ketika dia bergerak mendekati kecepatan cahaya. Nah, berarti nanti EK-nya 9 kali 10 pangkat 18 ya. 9 kali 10 pangkat 18. Kemudian M-nya yang ini kan massa relativistik nih. Nah, kita cari dengan menggunakan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dikalikan C kuadrat. Kurang M0 C kuadrat. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti nanti bisa saya tuliskan ini ya. 9 kali 10 pangkat 18 sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikurangi dengan 1. Dikalikan dengan M0 C kuadrat. Nah, kita cari dulu yang ini nih. Atau kalau enggak kita cari dulu yang ini ya. Kita masukkan nilai yang ada di sini ya. Ini kan M0-nya kan udah tahu ya. C kuadratnya udah tahu. Berarti kalau kita cari ya. Kita masukkan nilainya. Ini sama dengan yang ini tetap ya. Saya tetap tuliskan seperti ini aja. Dikurang 1. Yang ini kan massa diamnya tadi adalah 10 ya. 10. Ini sekali 10. C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8 di kuadrat. Berarti nanti 9 kali 10 pangkat 18 sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikurang 1. Yang ini jadinya kan 10 dikali 9 dikali 10 pangkat 16. Nah, ini 9 dengan 9 kita bagi ya. Kemudian ini kan jadinya kan
Nah, kita coret aja ini. Kalau digabungkan yang jadi 10 pangkat 17 ya. Yang ini menjadi 10 ya. Sisanya 10 pangkat 1. Berarti nanti bisa satukan ini ya. 10 sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikurang 1. Atau dengan kata lain, nilai 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat nilainya sama dengan 10 ditambah 1. Atau sama dengan 11 ya ketemu ya. Ini adalah nilai dari 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, kita cari nilai V-nya. Kita cari nilai V-nya. Sebentar, kita cari. Kita kerjakan di kertas yang lain ya. Nah, nanti dari sini ya kan jadinya gini ya, 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 11. Nah, kita mau nyari C-nya nih. Kita mau nyari V-nya ya. Kita kalikan silang ya. Kita tukar tempat aja nih. Nanti jadinya gini. 1 per 11 sama dengan yang ini naik ke atas. Akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, kita mau nyari V-nya nih. Sedangkan V-nya ada di bawah tanda akar. Berarti kita harus silakan tanda akarnya dengan cara di kuadrat. Kita kuadratkan kiri kanan. Ini dikuadratkan jadinya 1 per 121. Ya. Sama dengan yang ini nanti jadinya akarnya hilang ya. Jadinya 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini saya pindahin ke ruas kanan. Jadinya nanti kan positif ya. Sama dengan 1, yang ini pindah ke ruas kiri. Jadinya min. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti jadinya V kuadrat per C kuadrat sama dengan yang ini saya rubah menjadi pecahan biasa. Jadi 121 per 121 karena di sini penyebutnya adalah 121 ya. Nah, seperti ini. Sehingga nanti V kuadrat per C kuadrat nilainya sama dengan 121 kurang 1, 120 per 121. Nah, berarti nanti nilai V-nya, V kuadratnya sama dengan 120 per 121 C kuadrat. Ya. Atau nilai V-nya sama dengan 120 per 121 kita akarin dikali C. Jadi ini jadi kuadratnya hilang ya. Atau sama dengan yang bisa diakarkan yang ini. Berarti nanti akar 120 per 11 dikali C kuadrat. C kuadrat. C-nya nggak pakai kuadrat ya. Kali C. Nah, ketemu V-nya. Kita masukkan ke persamaan yang tadi ya. Persamaan untuk mencari momentum. Nah, tadi kan M dikalikan dengan V. Nah, M-nya sendiri kita ganti dengan ini kan massa relativistik ya. Nah, kita ganti dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dikali V-nya yang ini. Ya, berarti akar 120 per 11 kali C. Nah, yang M0-nya adalah 10 ya. Nah, tadi ini akar 1 per 1 min V kuadrat per C kuadrat tadi nilainya sama dengan sebentar. Kalau nggak diakarin, nah
Kalau nggak diakarin kan ini ya nilainya. Nah ini ya, nih nilainya kan sama dengan 11 ya. Nah berarti nanti M0 nya ini kan 1 per V ini sama dengan 11 ya. Berarti 10 dikali 10 dikali dengan 11 ya, akar 120 per 11 C. Nah 11 nya bisa kita bagi ya. Nah nanti nilai P nya sama dengan 10 akar 120 C. Atau kalau misalkan 120 nya mau kita pecah, jadinya nanti kan gini ya, 4 dikali 30 ya. 4 kali 30 kan 120. Nah, akar dari 4 2. Nah, jadi 120 kita bisa rubah jadi 2 kali 2 akar 10. 2 akar 30 ya. Berarti nanti bisa kita rubah ini jadi 10 dikali 2 akar 30 dikali C. Atau P-nya sama dengan 20 akar 30 C. Nah, ketemu nih. Ini adalah besarnya momentum relativistik ya. Agak panjang ya pengerjaannya. Baik, demikian pembahasan soal dari saya yang berkaitan dengan materi relativitas, di mana di sini kita mencari atau menghitung momentum relativistik. Semoga apa yang sudah saya jelaskan di pembahasan soal kali ini bisa kalian pahami ya. Jika masih ada yang belum paham atau belum mengerti, silahkan diputar ulang videonya. Kemudian kalian tuliskan di kolom komentar di bagian mana dari penjelasan saya yang belum kalian pahami. Baik, saya akhiri. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.